Oke, setelah kita menyimak bagaimana tata cara atau penyaluran dana desa dari RKUN ke RKDes tahun 2024, maka kita lanjut dengan bagaimana cara menginput data tersebut ke aplikasi Monef DD. Oke, kita lanjut saja. Sebelumnya kita lanjut ke penginputan ke aplikasi. Kira-kira data-data apa yang harus kita penuhi agar mempermudah pada saat penginputan. Nah, di sini saya sudah buat materinya. Jadi data yang diperlukan untuk menginput ke MonFDD itu ada sekitar 3 sampai 4. Yang pertama adalah Pagu DD. Kita harus ketahui dapatnya dari PMK 146 lampirannya. Terus ada jumlah KPM. Jumlah KPM-nya didapat dari desa tersebut sesuai dengan keputusan kepala desa tentang penetapan jumlah KPM. Terus untuk pagu ketahanan pangan dan pagu stunting juga bisa didapat di desa di APBDes-nya. Oke. Bahwa selain teman-teman mendapatkan data-data dari desa, bahwa data ini juga harus disandingkan dengan data yang sudah diinput di aplikasi Omspan. Datanya dapat dari mana? Dari instansi terkait. Dalam hal ini adalah BKAD, Badan Keuangan dan Aset Desa Daerah. Jadi di keuangan untuk mengambil data hasil pengajuan desa ke aplikasi Omspan, karena data yang sudah diinput ke aplikasi Omspan itu adalah data yang real, data yang fix, data yang akan dicairkan ke rekening desa masing-masing, bukan data yang diinput dari ke Siskeodes. Itu datanya berbeda. Jikalau datanya berbeda dari antara Siskeodes dan Omspan, maka datanya salah. Misal jumlah KPM yang diinput di Siskeodes 10 orang, tetapi waktu pengajuan ke Omspan terjadi perubahan di kabupaten, diisi taruhnya 15, maka data yang dipakai adalah data yang 15 tadi yang diinput ke aplikasi Omspan tadi. Makanya saya sangat sarankan kalau boleh data yang diinput ke MonFDD nanti itulah data yang fix. Data yang fix itulah data yang sudah diinput ke aplikasi Omspan. Jadi seperti itu. Nah, dampaknya seperti apa? Dampaknya seperti ini, misalnya salah penginputan jumlah KPM saja, maka salah juga pagu BLTDD. Kalau sudah salah pagu BLTDD, maka salah pagu RMARK. Kalau sudah salah pagu RMARK, otomatis salah juga pagu non RMARK. Berarti sudah data semua salah. Jadi waktu saat penginputan ke aplikasi MonFDD, ya data yang diinput salah. Nanti pada saat di pusat sandingkan dengan data hasil rekapan provinsi, hasil akhirnya berbeda dengan hasil yang diinput oleh teman-teman karena datanya berbeda. Gitu. Jadi saya sangat sarankan data yang diambil paling bagus dari data yang sudah diinput ke Omspan. Berikut saya akan menunjukkan salah satu hasil download yang teman-teman TA Kabupaten sudah ambil dari BKAD yang penampakannya seperti ini. Di sini ada nama desa, ada status desa, pagu BLT, ketahanan pangan, stunting, dan bahkan jumlah pencairan tahap pertama, tahap kedua, RMARK maupun non-RMARK. Data ini sudah kalau teman-teman punya, itu sudah pasti benar karena data inilah yang akan dicairkan ke rekening desa nanti. Oke, di sini saya akan
mencontohkan untuk menginput ke aplikasi MonFDD. Salah satunya adalah saya menggunakan salah satu desa Akekolano, Kecamatan Ubah Utara, Kota Tidore, Kepulauan. Dipindahkan ke aplikasi ke form Excel yang sudah pernah saya share ke kabupaten kota. Kalau ada yang belum memiliki, tolong diminta di satu tingkat di atasnya. PD minta ke PLD, minta ke PD, PD minta ke TA. TA punya tak ada, minta ke provinsi. Oke, di sini saya sudah tandai desa Akekolano. Status desanya bisa dilihat di form yang sudah di-download di Omspan, yaitu adalah statusnya berkembang. Tinggal di copy saja, pindahkan ke form Excel, berkembang. Oke. Nah, untuk kolom ke-12 dan 13 ini misalnya APBDes, kalau sudah ditetapkan diisi 1, kalau belum diisi dengan 0. Kita anggap saya sudah, kalau memang sudah. Terus untuk penetapan KPM sudah apa belum, ya, kita anggap sudah. Kolom 14 diminta adalah pagu DD desa tersebut. Kalau tidak tahu bisa langsung copy dari sini, kita masukkan ke form ini. Nah, pas diisi otomatis. Untuk form 15 karena belum ada, bukan tidak ada tapi belum ada tambahan DD dari pusat, jadi masih dibiarkan kosong. Untuk kolom 16 itu otomatis karena 14 ditambah dengan kolom 14 ditambahkan di kolom 15, hasilnya ada di kolom 16. Dan kolom 17 secara otomatis terisi adalah jumlah pagu BLT maksimal adalah sekian, jadi tidak boleh lebih dari pagu ini. Jumlah KPM kita bisa lihat di sini, jumlah KPM-nya adalah cuma 4 orang. Kita tinggal pindahkan saja, tekan 4. Oke, di kolom 19 otomatis terisi adalah pagu BLT selama 1 tahun. Kolom 20 adalah kolom keterangan saja. Jikalau kurang dari 20%, 25% maka oke, statusnya oke. Kalau lebih dari 25% maka statusnya false. Misalnya saya tulis 80, lebih dari 20%, maka statusnya false. Keterangannya tidak bisa, harus di bawah. Tapi ya lagi-lagi yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ya ini mungkin tidak berlaku, tapi ini adalah form dari pusat, jadi tinggal bisa mengikutinya saja. Oke, 4. Untuk kolom ke-21 adalah pagu DD ketahanan pangan. Diambil dari mana? Bisa lihat di form ini, itu pagu ketahanan pangan. Tinggal kita copy. Pindahkan ke pagu ketahanan pangan. Pagu stunting agak sensitif, jadi harus ketik ulang. Terus kolom 23 diminta adalah earmark tahap pertama yang sudah salur ke rekening desa, yang sudah cair ya, 60%. Kita lihat di sini, yaitu earmark 1 ya. Ini earmark 1 adalah earmark tahap pertama. Kita ambil copy, pindahkan. Nah, ini earmark tahap kedua karena belum cair, jadi jangan dulu diisi kecuali sudah cair ke rekening kas desa. Oke. Kolom 25 diminta di sini adalah BLT tahap pertama 60%. Ya, kalau di form ini tidak ada, bisa tong
kas kali sendiri sudah, yaitu sama dengan pagu BLT dikali dengan 60% atau 0,6 juga bisa, 0,6 atau 60% itu sama, itu hasilnya sekian. Kolom 27 adalah kolom ketahanan pangan, nilai ketahanan pangan untuk 60% atau tahap pertama, ya, sama dengan pagu ketahanan pangan dikali dengan 60% atau 0,6, hasilnya sekian. Kolom 29 adalah stunting tahap pertama, sama dengan pagu stunting dikali dengan tahap pertama atau 60%, atau bisa diketik saja 0,6. Kalau sudah diisi semua, berarti form untuk pagu non enmark juga otomatis terisi. Nah, tinggal kita mengambil untuk pencairan non enmark tahap pertama untuk desa tersebut. Bisa dilihat dari form non enmark 1, kita lihat 300 sekian, kita copy, kita pindahkan ke form tahap pertama cair. Nah, sudah. Kalau ini sudah terisi, ini kalau tahap 2 belum cair, jangan diisi, biarkan kosong. Oke. Kalau sudah terisi, tinggal kita pindahkan ke aplikasi MonFDD. Oke, kita langsung ke aplikasi MonFDD, buka browser. Ini anggap saya sudah kita masuk ke aplikasi MonFDD. Tahun anggaran 2024, langsung ke penyaluran dana desa. Ya, kita lihat yang akan kita input adalah Desa Ake Kulano, Kecamatan Oba Utara, Tidore Kepulauan. Kita pilih, klik dulu progress. Untuk cara penginputannya ini untuk status saja. Untuk menginputnya, klik ke progress, klik Oba Utara, Ake Kulano nomor 4 ya. Kita geser ke aksi titik 3 ini, klik saja, terus perbarui penyaluran. Nah, yang pertama yang perlu diinput adalah centang dulu APBD. Kalau sudah ya centang sudah, kalau belum jangan dicentang. Nah, ini sudah, karena sudah dicentang. Terus ini adalah maksimal 25% dari pagu dana desa, itu BLT-nya. Jadi maksimal itu 60, tidak boleh lebih, karena di form sini adalah 4, maka kita ketik di sini 4. Nah, setelah ketik 4, otomatis pagu BLT-nya muncul 14.400, sudah sesuai dengan form. Oke, kita lanjut. Apa yang dia minta lagi? Turun ini BLT desa, ketahanan pangan. Nah, ini adalah kolom ketahanan pangan untuk keterangan ketahanan pangan. Di sini dia minta wajib diisi karena ketahanan pangan di bawah ketentuan maksimal minimal 20% dari pagu DD sebesar 172.508.600. Jadi kalau teman-teman input ketahanan pangan kurang dari nilai ini, kurang dari nilai yang diinformasikan oleh MonFDD ini, masing-masing desa berbeda ya. Nah, maka kolom yang ini harus wajib diisi keterangannya apa, kenapa kok kurang dari 20%. Dia minta keterangan. Yang tadinya dulu sebelum ini itu tidak ada kolom ini, kolom keterangan. Jadi kalau teman-teman isi ketahanan pangan kurang dari 20%, maka ditolak. Nah, tapi sekarang dari pengembangan aplikasi MonFDD sudah melakukan perubahan, jadi boleh di bawah 20%, tapi ada alasannya apa, nanti ketik di sini. Oke.
kita lihat pagu ketahanan pangan adalah 59 juta lebih. Kita copy, kita masukkan ke sini. 59.310.000. Dia kurang dari ini 172. Artinya maka kolom ini wajib diisi. Kenapa kok bisa kurang dari 20% sesuai ketentuan? Artinya teman-teman isi alasannya apa? Misalnya desa sudah terlanjur melakukan pengajuan syarat ke Ombudsman. Ya, kalau kolom ini diisi maka yang keterangan tadi otomatis hilang. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Pagu stunting. Kita buka ini, kita lihat pagu stunting. Pagu stunting ini kita copy, kita masukkan ke sini. Oke. Itu untuk pagu ya. Kita masuk ke pencairan tahap pertama. Yang pertama diminta adalah tanggal penyaluran. Nah, tanggal penyaluran bisa teman-teman sesuaikan dengan di desa, tanggal berapa waktu pencairan tahap pertama isi saja. Misalnya dia cair di bulan Mei kemarin, April tanggal 3 misalnya ya, tanggal 3 April 2024. BLT desa pagunya untuk tahap pertama pagunya berapa? Nah, kita lihat di BLT tahap mana dia untuk tahap pertama, copy, masukkan di sini. Ketahanan pangan tahap pertama, ini ketahanan pangan tahap pertama, copy, kita masukkan di aplikasi. Stunting tahap pertama, inilah dia stunting tahap pertama, kita copy, kita masukkan di sini. Oke, sudah terpenuhi. Kita lihat untuk tahap kedua, karena desa Ake Kulano tahap kedua belum cair maka dibiarkan kosong. Lanjut, kolom berikut adalah kolom keterangan saja. Total salur, BLT salurnya 60%, pangan 60% dan stunting 60%. Oke, untuk non-enmark ini, non-enmark cairnya estimasi misalnya sama dengan tadi itu tanggal 3 April. Kita ke April tanggal 3 misalnya cairnya sama. Terus ini dia minta nominal untuk enmark, DD enmark tahap pertama. Ini dia DD enmark tahap pertama, tapi masukkan di sini. Nah, 40%. Ini enmark tahap kedua karena belum cair, dibiarkan kosong. Ini total salur untuk pagu tambahan ya. Kalau belum ada ya, makanya diperhatikan. Jadi total penyaluran itu yang sudah saya sampaikan dari awal, yang seharusnya tahap pertama maksimal 60%, di sini cuma 42%. Jadi tidak mengapa, tinggal kalau sudah terisi tinggal di submit, lalu dikonfirmasi, selesai.